warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk materi kita hari ini pembahasannya yaitu terkait dengan maksimum likelihood decoding. Oke, dulu ya. Mulai saya sendiri Muhammad Jekali Salim dengan NIM 21031 dan NIM 25010. Oke. Sebelum kita membahas terkait dengan materi, kita mengulas materi yang sebelumnya terkait ya bagiannya perkembangannya. Kenapa kok ada decoding itu? Nah, yang pertama kan di awal-awal kita memiliki information source. Information source ini nantinya akan di encoding menggunakan transmitter atau encoder itu. Biasanya untuk encoding sendiri itu bukan cuma mengubah informasi menjadi suatu kode data atau sebagainya, tapi juga ada juga enkripsi data yang mana untuk menjaga keamanan data. Nah, data hasil encoding ini nantinya akan disalurkan melalui sebuah channel berupa communication channel. Nah, biasanya antara encoder ke decoder itu kan melalui channel ini yang biasa kena noise atau gangguan, sehingga ketika hasil kode wordnya itu diterima, nah itu biasanya hasilnya itu akan ada error. Nah, biasanya error ini yang menyebabkan adanya perubahan informasi ataupun tidak terbaca. Oleh karena itu dalam kegiatan untuk merubah data ke decoder ini biasanya ada error correction itu. Nah, dari komunikasi channel ke decoder itu sendiri itu biasanya disebut decoding. Nah, selanjutnya terkait dengan MLD. Apa itu MLD? MLD adalah maksimum likelihood decoding, merupakan metode decoding berdasarkan probabilitas maksimum suatu kata serupa dengan kode yang ada. Gampangannya itu misalnya kita menerima suatu kata W, nanti kita akan membandingkannya dengan kode word yang ada. Ya, kumpulan kode word itu kan V misalkan. Nah, kita akan mencari dari sekumpulan kode word itu mana yang paling mendekati, paling mirip atau paling dekat. Kalau dalam menggunakan komputasi atau komputer, kita bisa menggunakannya dengan menggunakan probabilitas. Nah, sedangkan jenis MLD sendiri itu ada dua, yaitu Complete Maximum Likelihood Decoding atau CMLD dan Incomplete Maximum Likelihood Decoding atau IMLD. Selanjutnya, untuk apa sih yang membedakan CMLD dan IMLD? Kita mulai dari konsep MLD yang mana jika hanya ada satu kode word yang paling dekat. Nah, kata yang paling atau yang paling dekat dengan kode word itulah yang akan dijadikan kode word. Dalam kasus ini CMLD maupun IMLD itu bisa digunakan keduanya. Terus selanjutnya, kalau misal ada beberapa kode word yang mendekati kata yang diterima, maka kita perlu memperhatikan apakah dalam sistem tersebut kita diperbolehkan transmisi ulang. Ya, transmisi ulang ini gampangannya itu kayak kita meminta informasi kata yang diterima itu diulangi gitu, biar mengurangi error rate. Sehingga kalau misalkan kita tidak diperbolehkan untuk melakukan transmisi ulang, maka solusinya kita memilih sembarang kode word yang paling dekat ke kata yang diterima untuk di decode menjadi kode word. Nah, itulah yang digunakan untuk CMLD. Nah, kalau transmisi ulang ini sendiri boleh dilakukan,
maka kita harus melakukan transmisi ulang data sehingga kita mengulangi prosedur dari awal. Nah, prosedur inilah yang disebut PMLD. Nah, anggap aja contohnya gini. Misalkan diberikan matriks berukuran 3 dengan panjangnya 3 dengan kode URT 000, 10 dan 111. Jika kita menerima kata 010, kalau kita menghitung Hamming distance-nya, itu kan kita memperoleh untuk 101 itu ke 000 itu kan cuma berbeda 1, sedangkan Hamming distance untuk 010 ke 101 itu 3, sedangkan Hamming distance untuk 010 ke 11 itu 2, sehingga solusinya kita akan recordnya menjadi 000 karena ini yang paling dekat. Sedangkan jika kita menerima kata 100 misalkan, nah kalau kita melihat dari kode wordnya itu ada dua kata yang paling mendekati, yaitu 000 dan 101, yaitu dengan Hamming distance-nya itu 1. Jika kita menggunakan complete maximum likelihood decoding, kita boleh memilih salah satu antara 000 atau 101 itu sendiri. Sedangkan kalau kita menggunakan PMLD dalam kasus yang sama, untuk yang distance-nya paling dekat itu cuma 1, solusinya sama. Kalau ada beberapa kode word yang distance-nya sama, paling dekat itu, maka kita memerlukan transmisi ulang. Misalnya di 100 itu, kalau tadi CMLD kita bisa memilih salah satu antara 000 atau 101. Kalau di PMLD kita nggak boleh, dan kita melakukan transmisi ulang. Nah, kalau berdasarkan buku rujukan yang kita pakai, misalkan matriksnya ukuran 2 dengan panjangnya itu 3 dengan kode word 000 dan 111, jika ditransmisikan kapan PMLD akan disimpulkan terkirim 000 dan akan disimpulkan terkirim 11. Kita akan melihat tabel di samping kiri. Nah, kode word yang di situ kan ada 3 baris ya, iya baris. Diterima dan pola kesalahan dan di recordnya. Dengan diterima itu kata W, dengan pola kesalahan itu 000 ditambah W atau 111 ditambah W, dan nantinya akan di-decode menjadi V itu sendiri atau kode wordnya. Jika kita melihat pola kesalahan nih, kalau kita menerima 000, maka akan langsung di-decode sama karena 000 juga kode word. Selanjutnya 001 itu akan di-decode 000 karena kita melihat dua pola kesalahan. Yang pertama di 000 dan 111, mana yang paling mendekati, yaitu di pola 000 ditambah W, dan begitu seterusnya, sehingga PMLD akan disimpulkan bahwa 000 telah terkirim jika kode kata yang diterima itu merupakan 000, 100, 010, 001. Sedangkan PMLD akan disimpulkan diterima 111 jika katanya yang dikirim itu 110, 101, 011 dan 111. Nah, sebenarnya kalau di contoh 163 ini nggak terlalu terlihat mau PMLD mau CMLD juga sama, karena pola kesalahannya sendiri itu paling besar ya cuma 1 sendiri itu sendiri. Nah, bagaimana kalau ada beberapa pola kesalahan yang dengan jarak yang sama, misalkan matriks C itu berukuran 3 dengan panjang 4 dengan kode word 0000, 1010 dan 0111.
berdasarkan tabel tersebut dan menuju ke contoh 163 tadi, kalau misalnya kita ngambil 000 juga pastinya 0. Nah, ada kasus tertentu di mana misal di 1000. Nah, jika kita melihat 100 dan berdasarkan pola kesalahannya kan ada dua pola kesalahan yang paling mendekatinya itu sama, jaraknya sama lah untuk kayak dimana kalau kita menggunakan pola kesalahan 000 ditambah B dan 10 ditambah B itu jaraknya cuma 1, maka kita tidak bisa menunjuk koordinatnya dan akan memerlukan transmisi ulang dan seterusnya. Kita lihat tabel ya, seperti itu. Nah, ini penjelasannya sama seperti contoh 1.9.3 sebelumnya, kecuali untuk 2 atau entry pada kolom pola kesalahan yang memiliki berat terkecil yang sama, maka kita tidak akan memberikan tanda bintang pada garis tersebut, dan tidak akan dicatat. Nah, maksudnya tanda bintang tadi itu untuk menandai mana yang paling dekat. Nah, kalau di sini kan semuanya yang satu ini paling dekat ke 000, yang satunya enggak dekat, lebih jauh lah depannya. Kalau yang ini ada yang beberapa yang tidak ditandai karena jaraknya itu sama pada kolom. Dan dalam hal ini untuk nanti kita meminta transmisi ulang apapun tersebut ditemukan. Nah, selanjutnya terkait dengan persamaan, kan tadi kan maksimum likelihood kan menggunakan probabilitas maksimum ya. Ya karena maksimum likelihood itu sendiri itu ya kemungkinan terbesar. Maka kita bisa mengambil dengan cara mencari kode word yang paling mungkin, yaitu dengan probabilitas PVW, yaitu P pangkat N min D dalam kurung 1 min V D. Kesamaan ini sebenarnya kan udah dijelasin di pertemuan sebelumnya, di mana P min N D itu sendiri itu banyaknya digit yang benar dan 1 min P itu banyaknya digit yang salah. Lebih lanjut lagi, karena V itu sendiri pada waktu yang paling mungkin atau paling mendekati kata yang diterima, sedangkan pada waktu itu sendiri banyak ya, maka kita bisa menuliskannya dengan max probabilitas UW, di mana U elemen dari pada waktu sendiri. Maksudnya di sini kita membandingkan setiap pada waktu ke dalam kata-kata yang setiap kode word dengan kata yang diterima. Dari setiap kode word itu kan keluar probabilitasnya masing-masing. Nah, kita memilih satu atau beberapa lah yang paling besar untuk dijadikan V itu sendiri. Nah, selanjutnya di bawah itu sendiri merupakan teorema 1.6.3, di mana probabilitas V1W kurang dari sama dengan probabilitas V2W jika dan hanya jika D1 kurang dari D2. D1 kurang D2 itu lebih ke arah banyaknya digit yang berbeda. Jika di D1 itu banyaknya digit yang berbeda di D1 itu lebih besar daripada di D2 sendiri, maka kita akan memperoleh persamaan itu. Selanjutnya terkait dengan pembahasan Hamming distance dan Hamming weight, di mana Hamming distance itu sendiri dapat dituliskan ke dalam Hamming weight, yaitu di VW sama dengan WT V plus W. Dan oleh karena itu, berdasarkan persamaan yang paling awal tadi yang probabilitas PVW itu kan Pn min D
satu main P pangkat D. Nah, D-nya sendiri itu kita bisa mengganti ke Hamming distance terus dirubah ke Hamming weight, sehingga P pangkat N min WTU satu min P WTU. Kenapa kok tiba-tiba ada U sendiri? Karena kita melihat berdasarkan ke persamaan yang kedua tadi, yang dimana probabilitas V ke W itu maksimal dari probabilitas UW, dimana U N dari tembok. Dan lebih lanjut lagi, persamaan tersebut jika kita mengembangkannya dengan teorema 1.6 1.3 akan diperoleh persamaan paling bawah itu sendiri, yang mana akan digunakan dalam MLD. Nah, apa sih selanjutnya terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari sistem MLD sendiri? Kelebihannya yaitu memiliki akurasi yang tinggi, karena dalam MLD kita menggunakan probabilitas tertinggi dari kata pada word yang mungkin diterima dari suatu kata. Sedangkan selanjutnya yaitu kita dapat menerapkannya secara luas karena dapat digunakan dalam berbagai hal. Namun MLD sendiri memiliki kekurangan, yaitu terkait dengan kebutuhan komputasi yang tinggi, karena kita memerlukan menghitung satu persatu probabilitas dari kode word, terus kita membandingkannya. Selanjutnya kita mencari yang paling tinggi probabilitasnya dan tidak efisien untuk kode yang panjang, karena semakin panjang kodenya nilai reliable-nya itu akan semakin berkurang juga. Oke. Mungkin itu. Mungkin sebagai tambahan juga, dalam kasus MLD itu sendiri tidak bisa untuk menyelesaikan kasus di mana noise-nya itu berupa ada kata yang ada digit yang bertambah atau berkurang, sehingga sebagian besar digit yang lainnya itu akan berpindah. Mungkin itu, apakah ada pertanyaan? Silakan. Itu yang di pasaran itu itu kan yang kandidat ya, tapi yang dikasih bintang itu yang oleh satu-satu Ini Mbak terakhir. Nah, aduh, yang kita perlu perhatikan melihat distansinya di 1.101 111 Nah, jika menggunakan pola kesalahan ini kan hitung aja gini gampangannya. Di pola kesalahan itu ada berapa banyak angka satu yang ada di pola kesalahan tersebut. Semakin kecil itu yang semakin mirip dengan kode word. Di sini kan kalau di 101 kan kalau menggunakan pola kesalahan 000 itu kan akan diperoleh 101. Artinya kalau menggunakan Hamming distance-nya itu sendiri kita memperoleh nilainya 2. Sedangkan kalau kita menggunakan pola kesalahan 111, kita akan memperoleh polanya itu 010.
Yang aslinya kita mengambil distance yang paling kecil. Tapi yang dikasih gula itu yang kurang sehari paling kecil. Itu kan kalau misal ada dua produk yang maksudnya ada yang misalnya ada sama kan berarti kita minta transmigran kan sampai energi. Jadi berarti proses transmisi ulangnya itu kan kita ada yang baru itu kita cuma memilih produk baru itu aja atau kita juga analisis juga yang periode sebelumnya. Mungkin lebih koreksi ya. Tadi misalkan contoh ini lah, kita kan ada di 101. Nah, yang dimaksud polanya sama itu yang paling besar ya. Ya kalau misalnya apa ya, hemipistene ini ada dua yang nilainya 1 dan ada dua yang ada dua yang nilainya 3, ya kita kan prioritaskan di 1. Kalau misalnya ada hemipistensnya itu ada 1 yang nilainya 1 dan ada hemipistens yang hemipisten yang nilainya 3 itu 2, kita tetap mengambil 1 sebagai komparisen seperti ini. Selanjutnya terkait transmisi ulang sendiri, itu yang ditransmisi ulang itu bukan kode word-nya tetapi kata yang diterima. Kalau kode word itu kan sudah masuk di channel atau sistem dan kita nggak merubah itu. Yang kita perlu rubah itu di kata yang diterima. Ya misalnya di 100-nya ini entah itu menjadi 100 atau 1010, jadi bukan yang di 000, 100, 1010 dan 011. Bukan kode tapi katanya yang ditransmisi. Jadi tetap proses ulang kayak gimana gitu. Pakai kata yang jadi urusannya dari kata yang baru itu. Terima kasih. Yang di akhir dijelaskan tadi kekurangannya itu kan untuk yang faktornya besar. Nah itu kan pokoknya tadi dikatakan yang ada itu di wilayah rally andalan itu kan sudah dijelaskan di kayaknya yang di makalahnya. Nah itu jadi reliability di energi ini apa? Ini bisa dijelaskan. Kalau menurut saya sendiri itu ya suatu nilai keakuratan kata itu pada waktu itu mirip dengan kata. Ya anggapannya kalau misalnya kau punya kontak itu di dalamnya kan ada yang namanya nilai apa sih? Nilai keyakinan apa itu? Ya seperti itu. Dimana semakin tinggi ya semakin akurat kode word akan mirip dengan kata tersebut. Oh, seperti pertanyaan. Kontak itu seperti pertanyaan.
Jadi fungsinya untuk mengeliminasi lebih ke arah seberapa akurat kata tersebut kata tersebut dibuat ke pada waktu itu akurasinya ada probabilitas ada akurasinya itu sama kayaknya itu pakai P atau sama kayak yang kemarin. Mungkin kembali ya teman-teman masih ada yang belum dipahami mungkin perlu dulu sebenarnya kalau yang kasus itu di saya sendiri lebih ke arah bingung mau terjemahinnya kemana. Cuman disimpulkan benar dan salah lagi itu sendiri kalau kondisinya kita menerima kode word dan kita mendekodnya menjadi fake menol. Bagaimanapun kata yang diterima W-nya itu bagaimana apapun itulah. Makanya dapat disimpulkan benar kalau dari tabel itu kalau 4 awalnya dan kalau akan disimpulkan salah kalau diterima 4 bawahnya. Maaf, saya agak bingung mau bahasa gimana. Kan misalkan kita menerima 111 dan kita malah mendekodnya ke 000 kan udah jelas salah. Soalnya kan kalau pola kesalahan 000 itu kan jaraknya ada 3, sedangkan kalau kita menggunakan pola kesalahan 111 itu sendiri malah jaraknya sebenarnya malah turun. Makanya disitu tuliskan terkirim 11 disimpulkan bahwa disimpulkan salah bahwa 11 sana ini itu alat yang terkirim ini kan kalau misal dia kan pilih kedua dan jaraknya paling besar. Kalau misal ada 1, 2 dan dipilih depan. Kalau misal ada 2 itu langsung dipilih salah satu dan dipilih. Terus kalau NLP kan kalau dia cuma 1 dan jaraknya dekat itu dipilih yang itu aja. Terus kalau misal kode wordnya yang jaraknya dekatnya itu lebih dari 1, itu ditransisi ulang sampai ketemu nanti kode word yang dekat cuma 1. Ya. Nah.
Ya, kalau misalnya tadi yang apa cerai satu dan transmisi ulang ya sampai kita dapat nol lah bisa. Paling bisa dijelasin nggak perbedaannya antara Herming distance sama Herming wave? Pakai contoh gitu. Misal pakai angka 01 NXP itu nggak? Ini sebetulnya. Kalau Herming distance itu berdasarkan digit satu nih, berdasarkan berapa banyak bit satu yang ada di kedua apa namanya kata dan kedua. Nah, karena kita menggunakan sistem binary ya, binary kan kalau misalnya yang perlu ditandai itu kalau misalnya 0 tambah 0 kan jadinya 0, 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 1 itu 0. Misalnya kita punya V-nya itu 10, 110 dan V-nya itu anggapnya berapa? 0, 0, 1, 0, 4, 0. Ini ya, anggapnya gini. Kalau menggunakan Herming distance itu kita menggunakan keduanya, maka kan kita peroleh kita dihasilkan angka apa namanya berdasarkan jumlah bit satu di dalam ini kan ini ada 4. Terus kalau kita menggunakan Herming wave yang sama dengan V-nya itu 10, 110, D-nya itu 1, salah. Oh, 1 kurang 1. Ini melukai. Nah, kalau kita menggunakan Herming wave itu sebenarnya kalau ngomong hasilnya sama, cuman yang membedakannya kalau Herming wave itu kita melihat dalam kasus perbedaan ini. Nah, ini kan 1 0 kan beda. Terus 0 1 beda. Sedangkan 1 1 itu sama. 1 0 beda. 0 1 beda. Nah, jumlah bedanya ini juga kan 4 kan. Makanya kalau di persamaannya sendiri itu Herming distance itu sama dengan balik. Yang ini sorry.
kuncinya kalau kita melihat dari perbedaan itu pakai Hamming distance. Kalau kita mengikuti berdasarkan jumlah bit satunya itu pakai Hamming wave. Makanya ini tadi dijumlah W plus W. Menggunakan sistem jumlah binary kan kita membagi ini. Nah, misal ambil contoh yang 1.9.4 ya, dimana pada T itu kan 000 10 misalkan kita menerima kata terus karena kondisi noise itu bergeser, posisi digitnya bergeser. Misalkan anggap baik kata aslinya itu 1010 malah kena geser ataupun hilang jadi misal kena noise di sini ya, anggap baik kena noise di sini ya. Jadi ini 110 entah itu missing, bisa missing atau gimana. Kalau missingnya masih ada kemungkinan kan, tapi kan kalau berubah posisi ini sendiri udah berubah probabilitas berubah 3 digit kan ya kalau dekat ini. Cuma kalau panjangnya 10 atau gimana itu kan semakin panjang posisinya yang berubah kan juga akan mengurangi probabilitasnya. Misal anggap aja ini kalau kita ngambil 1000 mana solusi yang paling mirip? Ini kan kalau misalkan ada kemungkinan bergeser terus misi satu. Jadi ini yang harusnya cuma errornya cuma 1 malah jadi error 3.
kata atau kode word itu kan terurut. Kalau misalnya urutannya ke acak kan probabilitas juga berubah juga. Ya mungkin di sini perlu dilengkapi aja penjelasan sehingga teman-temannya tadi tanya kenapa ini, kenapa itu. Jadi rupanya kan penulisannya masih apa ya, agak mirip dengan di buku gitu. Jadi penjelasan harusnya yang tadi penjelasan yang muncul setelah pertanyaan itu dimasukkan sehingga tidak banyak pertanyaan. Jadi misalnya prosedur memilih dan sebagainya itu kan ditulis itu ya. Nah itu ada. Di sini sebenarnya prinsipnya kan kalau kita punya sistem kode itu kan hanya bagian dari seluruhnya gitu ya. Jadi padahal kalau sistem kode itu kita ngirim buat dari sistem kode C-nya itu ya, itu kalau kena noise kemungkinan berubah itu kan menjadi salah satu dari sekian semua yang mungkin itu kan ya. Nah di sini permasalahannya adalah kalau terkirim itu mau kita terjemahkan, kita tafsirkan salah satu di antara sistem kode yang kita punya kan itu aja ya sebenarnya ini ya. Jadi misalnya itu kan mungkin tabel itu kan berangkat dari semua yang mungkin. Nah, itu sebenarnya kan mengantisipasi kalau kena noise itu kemungkinan berubah itu ya menjadi salah satu di antara semestanya itu kan ya. Nah, jadi walaupun C kita itu di mana kita hanya berisi 2 atau berisi 3, berisi 4 gitu ya. Tapi kalau kena noise kan ada kemungkinan menjadi salah satu di antara semestanya itu kan ya. Makanya di sini kalau kita mau mencari kan ya kita coba aja seluruhnya yang mungkin gitu ya. Jadi kita nanti bisa saja kita kirim salah satu di antara salah satu syarat C kita itu, tapi yang muncul justru tidak kode yang di C gitu. Kode yang lain ya di dalam sistem itu. Nah sebenarnya itu. Nah tapi kita mau menerjemahkan apa kalau muncul itu kan? Nah kita harus menerjemahkan ke salah satu di antara C kita itu ya, salah satu anggota C. Makanya di sini kita hitung jaraknya terhadap kode kita gitu ya kita punya. Ya prinsipnya sebenarnya dipilih yang paling dekat gitu ya, yang jaraknya paling pendek. Sebenarnya itu aja. Ya ada kemungkinan salah loh kita menafsirkan tadi kan ada kemungkinan ya. Mestinya yang terkirim 000 tapi kita menafsirkan kode yang terkirim jadi 001 mungkin kan ya. Nah itu terjadi. Makanya kalau ada error dari kode itu mungkin yang kita terima kan tidak perfect ya. Contohnya kalau kita menerima gambar gitu ya, transmisi gambar. Nah itu kadang-kadang kan ada yang berubah. Itu sebenarnya waktu menerjemahkan kode yang error itu ternyata salah gitu kan ya. Nah jadi makanya gambar diterima jadi ya itu gampangannya itu ya siaran TV itu paling gampang. Sekarang siaran TV digital gitu. Nah itu mesti gangguannya bukan bintik-bintik kayak analog kan gangguannya kan kotak-kotak kecil-kecil ya. Nah itu kan bagian dari kode-kode yang salah ya itu karena kena noise itu contohnya gitu ya. Nah jadi sekarang TV digital jadi kode-kodenya dari digital. Kalau analog itu karena gelombang itu ada kaburnya gitu ya, kabur jelas. Kalau digital kan diterima atau tidak gitu aja kan, karena yang kode yang dikirimkan 01 gitu ya. Jadi gambar jadi ada atau tidak. Nah kadang karena itu rangkaian dari sekian banyak kode, makanya gambar itu kadang yang hilang kan hanya sebagian. Nah, itu menunjukkan noise-nya terjadi di situ gitu ya. Nah gangguannya itu contohnya yang konkret ya. Gambar itu kan dikode kalau dikirim kan ya. Di source-nya berupa gambar, ditransmisikan harus dikode. Nah selama transmisi ada gangguan elektronik, gangguan cuaca gitu ya. Nah
terus setelah di decoding gambarnya jadi berubah ya. Nah itu sebenarnya itu contoh ya. Atau kalau ada file ada error gitu ya, nah, itu ya berupa tulisan disimpan itu di kode gitu ya. Nah waktu nyimpen ada gangguan pas tengah-tengah nyimpen mungkin ada lompatan listrik gitu ya, ada listriknya nggak stabil lah, itu ada error gitu ya. Kadang-kadang file kita ada yang nanti kalau sudah di decoding dikeluarkan ada beberapa yang nggak muncul atau berubah gitu ya. Nah itu sebenarnya kan kesalahan dalam mendecoding ini ya. Jadi ya itu memang dipaksa diterjemahkan gitu ya, tapi menerjemahkan itu kadang-kadang kan bergeser ya, akhirnya muncul. Mungkin kan sedang AI itu nanti semakin canggih ya cara mengkoreksi kesalahan itu ya, itu akhirnya muncul banyak. Contohnya orang bisa menafsirkan ya kalau gambar foto itu rusak gitu ya. Nah dengan AI itu bisa memperbaiki ya, yang rusak-rusak tadi dibuat semirip mungkin dengan sekitarnya itu ya. Nah itu contoh ya, mungkin sekarang menjadi lebih canggih ya. Itu mungkin koreksinya tidak hanya sekedar menggunakan distance ini aja, tapi ada hal lain ya yang mungkin lebih canggih dan yang sudah kita pelajari ya. Nah perkembangannya lebih banyak. Nanti kalau punya referensi itu boleh pakai project ya, silakan. Karena nanti membuat project ya berkaitan dengan ini. Kalau Anda memperhatikan mungkin connecting terhadap noise yang ada itu sekarang jadi lebih canggih ya dengan adanya AI, yaitu nanti kalau ada sebuah perkembangan untuk membuat project lebih bagus ya, memperkaya. Karena ini kan masih banyak yang klasik ya yang kita bahas ini ya, yang karena edisi yang agak lama ya sebelum AI digunakan. Makanya kalau Anda mau menggunakan project nanti ya mungkin cara kerjanya seperti ini, mau mengkoreksi kesalahan jadi karena noise tapi metodenya lebih canggih gitu. Kan bisa menafsirkan ya, AI itu pinter gitu, bisa menafsirkan karena dia berdasarkan data yang ada gitu, kemudian diprediksi dan sebagainya. Oke, nanti mungkin itu tadi masukan dari teman-teman dan sebagainya bisa digunakan untuk merevisi makalahnya ya. Terakhir kritik terhadap bahasa ya. Nyanya itu jadi ya kebanyakan. Ya ingat bahwa kalau dalam posisi formal kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku ya. Nah, nanti kalau Anda ujian skripsi dimarahi penguji gitu ya. Mungkin sedikit-sedikit bisa diubah ya bahasanya ya. Nah, tadi saya amati nyanya itu banyak jadi ya. Ya itu karena pengaruh bahasa Jawa ya. Nah, bahasa Jawa. Nah, ya, oke saya kira cukup ya. Ini karena waktunya masih banyak bisa dilanjutkan ya ke presenter berikutnya. Oh belum siap. Padahal sudah saya tulis ya di Bejar ya. Belum memungkinkan harus dilanjutkan kan ya. Waduh, belum siap Mas. Repot ini ya. Ya gimana kalau belum siap masa mau dipaksa ya. Gimana yang lain memaafkan kan? Jadi kan saya serahkan di forum ya. Oke, betul sih ya. Padahal sudah di boarding ya dia. Oke. Nanti berikutnya siap loh ya. Tadi kan sudah menyampaikan kemarin sudah mau perbaiki. Oke, sekarang ini belum siap. Oke. Ya nanti yang berikutnya usahakan siap juga yang mau sisanya. Seperti ini kan sebenarnya kita masih punya waktu 1 jam, gitu ya. Nah itu sebenarnya cukup. Walaupun nggak cukup nanti bisa dilanjutkan misalnya pertanyaan yang kurang depan bisa. Ya. Tapi kalau belum siap ya mau dipaksa. Ya. Oke, kalau gitu bisa diakhiri untuk presentasi kali ini. Tapi dalam kemungkinan kalau terpikir lagi permasalahan masih ada atau saran ya. Tadi mungkin pertanyaan-pertanyaan sekarang saran untuk beliau sekali-kali nanti bisa menjadi lebih baik makalahnya. Boleh diberi saran. Saran mungkin dikasih kasus dalam dunia nyata gitu. Kalau ini digunakan dalam maksud apa gitu misalnya. Saran saja. Ya. Nah. Wah itu mau saya pakai project nanti. Sebenarnya penggunaan ini untuk mengkode gambar misalnya itu sebagai project gitu. Ya, nggak masalah. Kalau ada ilustrasi yang bagus ya, bagus saya kira juga saran yang cukup bagus. Mudah-mudahan bisa diadopsi. Ya. Baik, ada lagi?
sebagai pemakai nantinya membaca makalahnya, jadi ya ingin yang dibaca lebih baik kan ya. Nah, sekian dan terima kasih. Sebagai penutup, jadi kata kekurangan dan kesalahannya saya minta maaf dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin ini juga untuk semuanya ya. Dari referensi itu kan banyak yang praktis ya, artinya secara matematis banyak juga yang tidak diverifikasi gitu ya. Nah, sebagai contoh, ini ternyata merupakan distance jarak. Nah itu kan di matematik ada yang disebut jarak, itu kan harus memenuhi syarat-syarat. Itu mungkin Anda harus terlalu juga untuk memverifikasi gitu ya. Tadi contoh kenapa kok jarak itu sama dengan duit dari jumlah gitu ya. Itu kan dia mana di komentari aja kan, di buku itu ada contoh kemudian dikomentari. Nah itu mungkin Anda sebagai orang yang backgroundnya matematik kan ada rasa ingin ya membuktikan gitu ya. Misalnya kalau sama jiwa matematikanya ada itu terbentuk gitu ya, ingin menjustifikasi ya, menjustifikasi, memverifikasi, tidak percaya begitu saja gitu ya. Karena kalau berdasarkan contoh itu bukan matematik, itu masih ya dugaan saja kan. Berdasarkan contoh itu hanya menduga begini gitu ya. Tapi secara matematik agar itu diakui sebagai hukum yang berlaku secara umum kan harus dibuktikan secara deduktif. Itu mungkin Anda coba beberapa tertarik ya membuktikan itu suka-suka bisa dimasukkan dalam makalah yang tulis gitu ya. Nah, terus ditambahkan. Ini adalah insting matematik ya. Karena yang kita baca ini kan mungkin background orangnya kan dari applied gitu ya. Orang applied itu kadang-kadang dari sudut matematikanya banyak yang diabaikan gitu ya. Tapi kita karena latar belakangnya matematik mungkin agak beda cara melihat. Ya, itu mungkin sisi matematikanya di sini. Dari beberapa sampai 3 kali tadi ini mungkin belum terlalu tertarik ke sana. Ya. Sebenarnya nggak susah sih, cuma perlu tambah referensi ya. Tapi kalau Anda lihat yang bukunya yang satunya Rumen, ya Rumen itu karena lebih matematik ya, itu lebih kelihatan matematikanya. Ya, karena Rumen itu bukunya karena matematik advance, ini algebra itu kan juga di Rumen ya, itu bukunya kan banyak yang tinggi kelasnya ya, dari matematikanya banyak. Memang buku kita itu variatif ya, ada yang menulisnya itu orang matematik, ada yang orang lain. Tapi kalau Anda bisa melengkapi sehingga lebih kelihatan matematikanya itu akan lebih bagus ya. Ya ini juga sering saya wanti-wanti kepada yang mengerjakan skripsi ya, walaupun seperti Anda nanti lebih banyak lain gitu ya. Jadi, nah tapi di sini sarjana Anda kan sarjana matematik gitu ya. Nah, itu mungkin sisi matematikanya jangan ditinggalkan ya. Walaupun kadang-kadang tidak harus semuanya, tapi sebagian ada, sebagian dirujuk gitu ya. Nah, minimal tahu rujukannya, buktinya bisa dilihat di sini gitu ya. Meskipun Anda tidak melakukan sendiri ya, biar ada justifikasi gitu ya. Itu untuk catatan saya sampai 3 kali presentasi ini belum banyak yang tertarik di sini. Kira cukup ya? Ini karena belum siap ya buat kemudian dipaksa malah rusak semuanya. Tapi saya lanjutin nanti ke yang Jumat depan ya, yang berikutnya saya berikan saya jawab. Ya, siap ya. Nanti kalau seperti ini tadi, misalnya waktunya masih sekitar 1 jam gitu ya, nanti bisa dilanjutkan ya. Nanti pekan depan saya nggak ingin ada belum siap banget ya. Karena waktunya kan sudah panjang ya ini sudah. Nah, kecuali kalau yang kemarin 1-2 itu memang masih pendek ya. Cuma ya. Orang itu kalau diberi waktu makin lama ya sebenarnya tetap aja mesti mengerjakan itu mesti di last minute gitu ya. Kalau diberi tugas itu kan kita ditanya kapan paling awal mengumpulkan tugas, yang bukan itu, tapi kapan paling akhir gitu. Ya kan? Kapan saya boleh mengumpulkan paling awal itu nggak ada ya pertanyaan begitu ya. Rata-rata tanya kapan paling akhir gitu ya. Nah itu rata-rata gitu. Sama dengan bayar utang itu kan gitu ya. Sama kalau punya duit kadang-kadang nggak dibayar-bayar kalau belum jatuh tempo gitu ya. Nah sama ya. Padahal sudah punya, ya kenapa kok? Sebenarnya acaranya bayar utang itu makin cepat makin bagus ya.
Tapi orang kadang-kadang saya untuk yang kayak dulu lah, nanti utangnya kan masih 1 bulan lagi jatuh temponya kan gitu ya. Kira-kira mengerjakan tugas seperti saya. Oke, saya kira cukup. Berhubung yang mau presentasi belum siap, kita tunggu aja nanti. Tapi untuk Jumat depan harus sudah siap ya. Karena sebenarnya kemarin saya bicara kan saya kerja gitu ya. Oke, kalau gitu ya diskon lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi Jumat pekan depan ya. Assalamualaikum.